Oke teman-teman, selamat datang pada praktikum dasar perancangan teknik industri pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih mendesain suatu produk dalam bentuk dua dimensi. Nah, pada modul di sini kita akan mempelajari namanya modul sketch atau modul mendesain desain dua dimensi. Nah, sebelum memasuki penggunaan tools-tools yang ada pada modul sketch, teman-teman harus mengetahui dulu dalam interface Fusion 360 ini ada apa aja sih. Jadi pada pojok kiri atas itu ada application bar, pada pojok kanan atas itu ada profile and help. Nah, pada bagian sini yang ada bentuk kubus ini ada view cube, itu untuk melihat suatu desain pada interface Fusion 360. Nah, di sini juga ada menu workspace, ada workspace design, render, generative design, dan lain-lain. Terus juga ada namanya toolbar seperti solid, surface, sheet metal, dan juga tools. Nah, pada setiap toolbar ini memiliki tools yang ada, yaitu kayak membuat extrude, revolve, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pada menu browser. Nah, menu browser ini berfungsi untuk kita melihat suatu browser atau suatu desain yang telah kita buat. Misalnya nih, pada desain ini terdapat suatu body komponen. Nah, untuk kita mencarinya itu kita bisa mencari pada menu browser tersebut. Nah, selanjutnya ada timeline. Nah, timeline pada bagian bawah ini itu berfungsi itu sebagai misalnya nih, kita sudah melakukan suatu desain dengan berbagai tools. Nah, kita mau mengecek tools-toolsnya yang misalnya ada yang miss atau ada yang kurang tepat, kita bisa mengecek pada timelinenya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke penggunaan tools-tools yang ada pada modul sketch atau tool sketch itu. Selanjutnya untuk langkah pertama, kita langsung saja create sketch untuk membuat suatu lembaran kerja sketch yang baru. Nah, klik sketch, maka kita akan disuruh untuk memilih plan yang ada. Nah, untuk plan-nya itu ada plan top, plan right, dan plan front. Nah, untuk itu kita memilih plan top. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih penggunaan tools yang ada. Misalnya pada tools sketch ini itu ada untuk create, ada membuat line, rectangle, circle, arc, polygon, dan lain-lain. Nah, untuk constraint-nya itu ada horizontal, coincident, tangent, dan juga yang lain-lainnya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan bagaimana sih cara menggunakan line. Nah, untuk menggunakan line ini kita tinggal klik ikonnya, lalu kita klik membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita akan membuat angka 2 berdasarkan dari line. Jadi kita tinggal klik, terus kita drag ke arah yang sesuai dengan bentuk angka 2, misalnya seperti ini. Lalu kita klik kanan, klik kanan. Nah, lalu klik kanan, kita klik OK. Maka untuk tools line ini kita telah membuat angka 2 seperti ini. Nah, misalnya lagi kita membuat tools rectangle. Nah, rectangle ini ada berbagai macam, tetapi tujuannya sama aja untuk membuat suatu rectangle. Nah, misalnya 2 point rectangle itu berdasarkan dari 2 point atau 2 titik untuk membuat suatu rectangle. Nah, kalau 3 point itu sama juga berdasarkan titik, tetapi berbedanya di sini menggunakan 3 titik atau 3 point. Nah, untuk center rectangle itu memulai dari pada titik tengahnya. Nah, kita coba untuk membuat center rectangle. Kita klik icon center rectangle-nya, lalu kita membuat desain pada interface-nya, lalu kita tinggal menyesuaikan seperti apa yang rectangle yang ingin kita. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagaimana sih penggunaan untuk circle. Nah, circle juga ini sama aja dengan rectangle. Fungsinya sama aja untuk membuat suatu lingkaran atau circle, tetapi ada berbagai macam. Ada center diameter circle, ada 2 point circle, 3 point, 2 tangan circle, 3 tangan circle. Nah, untuk pada saat ini kita akan menggunakan coba untuk 3 point circle. Nah, misalnya
ini kita nggak klik titik poin pertama terus poin kedua, nah poin ketiganya kita mau taruh di bagian mana. Misalnya kita taruh bagian atasnya, maka hasilnya akan seperti ini. Sama-sama membuat suatu desain rectangle. Nah, selanjutnya ada kita bisa membuat art. Nah, untuk art ini sama aja ya teman-teman, seperti circle, rectangle, sama-sama tujuannya untuk membuat suatu art. Nah, misalnya kita akan membuat suatu art dari 3 point art. Nah, misalnya nih 3 point artnya kita pada dengan 3 point atau 3 titik. Titik pertama, titik kedua misalnya di sini. Nah, titik ketiganya nih kita bebas mau pilihnya seperti apa. Misalnya titik ketiganya berada di bagian sini, kita tinggal klik kanan, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada polygon. Nah, untuk polygon ini juga sama aja. Yang membedakan di sini ada Cream Ceramic Polygon, terus ada Inscribe Polygon sama Edge Polygon. Nah, kalau Circumscribe ini itu berdasarkan dari titik tengah yang ada pada edge-nya. Nah, sedangkan Inscribe Polygon ini itu berdasarkan dari center point in dan juga vertex-nya. Nah, misalnya kita coba untuk menggunakan Inscribe Polygon. Misalnya kita membuat di sini titik pertamanya. Nah, di sini akan muncul desain polygon yang di luarannya tuh dilapisi dengan lingkaran. Nah, di sini juga kita bisa mengatur mau berapa sih edge yang ada pada polygon tersebut. Nah, untuk edge di sini itu hanya tersedia untuk edge number 3 dan juga edge number 6. Misalnya kita ubah menjadi edge number 3. Nah, maka hasilnya akan membentuk suatu segitiga. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal klik kanan, maka hasilnya kan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada namanya ellipse. Nah, ellipse ini kita kayak membuat suatu desain 2D dalam bentuk ellipse. Oke, misalnya kita klik ellipse, terus kita desain. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada membuat suatu slot. Nah, slot ini juga ada berbagai macam, ada center to center, ada overall center, center point center, 3 point arc center, arc slot, terus ada center point arc slot. Nah, misalnya kita nyoba satu-satu. Kalau misalnya center slot itu berarti menggunakan dari titik tengah center ke titik tengah slot yang pertama ke titik tengah slot yang kedua. Bisa seperti ini. Ini titik pertama tengahnya, ini titik keduanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti itu ya teman. Selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu spline. Nah, spline ini hampir bisa dibilang hampir mirip dengan line, cuma membedakan dia bisa melengkung. Nah, dia bisa melengkung itu tergantung dari titik atau poin yang kita berikan kepada spline tersebut. Misalnya nih, kita buat titik pertama di sini. Nah, titik keduanya dia lurus, berarti kan kayak udah sama dengan line kan. Nah, untuk membuat dia melengkung kita harus membuat suatu titik yang berbeda atau enggak sejajar dengan titik sebelumnya. Misalnya nih, kita buat agak ke bawahnya. Nah, dia akan hasilnya akan melengkung. Misalnya lagi kita buat ke atasnya, nah dia akan melengkung. Maka hasil untuk line sendiri itu akan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan point. Nah, point ini berfungsi untuk kita membuat suatu titik atau suatu point pada suatu sketch. Misalnya kita ingin membuat point pada bentuk yang telah kita buat tadi, misalnya di daerah titik tengah sini, kita tinggal klik, maka poinnya atau titiknya akan muncul di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tools yang lain seperti
circular pattern sebelumnya kita coba hapus sketch atau desain yang telah kita buat tadi, hapus, lalu kita membuat suatu desain misalnya rectangle terlebih dahulu nih, rectangle. Nah, selanjutnya kita berikan suatu circle pada rectangle tersebut, misalnya kita pakai center to center. Nah, oke, seperti ini, mungkin agak besaran. Nah, dari desain yang ini kita coba buat adanya atau memberikan ukuran pada desain yang kita buat. Nah, untuk membuat atau memberikan suatu dimensi atau ukuran pada desain kita bisa klik create, terus klik sketch dimension. Nah, atau tidak kita juga dengan simpel bisa langsung mengklik D pada keyboard kita. Nah, untuk memberikan ukuran pada desain, kita tinggal mengklik bagian mana sih yang akan kita berikan ukuran. Misalnya nih pada sisi atas rectangle kita ingin memberikan ukuran sebesar 165 dan sisi kanannya juga sebesar 165. Nah, untuk lingkarannya kita buat sebesar 50 untuk diameternya. Nah, kita juga bisa ngatur jaraknya teman-teman. Bagaimana sih jarak antara bagian atas, sisi atas dari perseginya, dan jarak antara persegi yang bagian atas dengan rectangle-nya. Nah, untuk caranya kita tinggal klik bagian atas, lalu kita juga klik pada garis dari circle-nya, lalu kita tinggal berikan ukurannya. Misalnya ukurannya sebesar 60. Nah, jadi jaraknya itu dari atas hingga ke sini ke titik tengahnya itu sebesar 60 mm seperti itu. Selanjutnya kita coba ubah menjadi 80. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba beberapa tools yang lain, seperti kita memasukkan teks nih. Misalnya untuk memasukkan teks, kita tinggal klik teks, terus kita pilih bagian yang akan kita berikan teksnya. Misalnya pada bagian bawah kita berikan, maka akan muncul teks atau settingan teks. Nah, untuk teksnya kita berikan tulisan si manis. Lalu untuk ukuran atau height-nya, ketinggiannya sebesar 10, terus angle-nya kita bisa ubah. Terus untuk tekstilnya kita mau buat bold atau underline atau italic kita juga bisa. Nah, untuk fontnya ini kita bisa milih teman-teman. Misalnya kita milih Times Roman. Nah, kita juga bisa memflip apakah dia mau sejajar atau seperti apa. Misalnya ini dia membalikan. Nah, misalnya kalau kita udah mengatur settingan teksnya, selanjutnya kita klik OK, maka akan muncul tulisan atau teks pada bagian sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu circular pattern. Nah, circular pattern ini berfungsi sebagai menduplikat suatu sketch yang kita pilih berdasarkan dari arc atau circular patternnya. Nah, misalnya untuk lebih jelasnya kita klik circular pattern, terus objek yang akan kita mau kita duplikat, misalnya nih teksnya kita mau bukan teks, misalnya garis interline dari ini kita ingin duplikat. Nah, untuk center pointnya berarti berada pada titik tengah dari keseluruhan misalnya nih. Nah, akan muncul ada namanya quantity. Nah, untuk quantity-nya kita bisa berikan jumlahnya. Nah, misalnya nih seperti ini, jumlahnya 4, berarti akan muncul suatu garis pada keempat sisinya.
yang melingkari dari titik poin yang telah kita tentukan tadi. Saya kita udah kelar, kita klik OK, maka akan muncul garis construction-nya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi kita bisa menentukan atau membuat suatu duplikat berdasarkan rectangular. Nah, dia berdasarkan dari row ataupun juga kolomnya. Nah, misalnya nih pada rectangular pattern kita klik ikonnya, lalu akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kita mau mengcopy atau objek yang lingkaran ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih direction-nya. Nah, direction-nya itu bisa kita langsung dari sini ataupun bisa dari kita klik direction terus kita klik pada direction yang ingin kita mau, seperti itu. Nah, misalnya nih untuk kuantitinya kita 2, terus untuk distance-nya kita bisa atur manual dari settingannya, atau kita bisa ngatur pada di sini, kita tinggal narik gitu. Saya kuantitinya kita ubah menjadi 1 aja, kuantitinya jadi 1 aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita ngatur semuanya, kita tinggal klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan suatu constraint atau hubungan dari suatu desain yang telah kita buat. Nah, misalnya ini desain pertama yang telah kita buat. Selanjutnya kita coba buat suatu desain lagi yang berkaitan. Misalnya kita membuat line dan juga kita membuat rectangle. Nah, yang pertama ada namanya constraint horizontal atau vertikal. Nah, misalnya nih garis yang kita buat itu agak melenceng atau agak miring, misalnya seperti ini teman, kita buatnya agak miring seperti ini. Nah, kita mau membuat dia menjadi horizontal, kita tinggal klik aja nih horizontal, lalu kita klik ini. Nah, maka garis yang tadi miring akan dibuat menjadi horizontal seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, misalnya ada namanya coincident. Nah, coincident ini berfungsi untuk menyatukan suatu titik atau poin dengan poin yang lainnya. Misalnya kita coba, misalnya poin yang ada pada garis yang pertama ini kita gabungkan dengan poin garis yang kedua. Nah, maka kedua garis yang tadinya berpisah akan dijadikan satu atau digabung dengan menggunakan constraint coincident gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, misalnya untuk constraint tangan nih. Nah, untuk tangan kan berfungsi untuk menggabungkan suatu desain yang berbentuk lingkaran dengan suatu desain garis atau sepertinya. Misalnya kita mau membuat jenis tangan yang ada pada desain yang pertama. Oke, kita mencoba untuk membuat constraint tangan. Nah, sebelumnya kita coba untuk memberikan diameter R kepada lingkaran yang pertama, yang kedua menjadi 25, lalu kita klik icon tangan. Nah, kita pilih lingkaran yang telah kita buat, ubah ukurannya, lalu kita klik construction line-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, itu untuk constraint tangan. Nah, selanjutnya untuk constraint equal. Nah, untuk equal ini berfungsi untuk menyamakan suatu ukuran dari suatu garis. Misalnya nih, ada 2 rectangle yang telah dibuat tadi. Kita mau menyamakan antara rectangle ini dan rectangle ini. Nah, maka hasilnya untuk ukuran dari sisi kiri dari desain yang kedua dengan desain pertama itu ukurannya telah sama. Selanjutnya
kita akan mencoba constraint dengan paralel. Nah, paralel ini untuk membuat dia menjadi sama atau simetris gitu. Misalnya kita buat desain line yang seperti ini. Misalnya ada yang seperti ini, dan juga desain seperti ini. Oke, nah kita coba klik desain yang pertama dan desain kedua. Nah, dia akan membuat paralel. Nah, misalnya lagi nih, kita coba undo, kita klik icon paralel, terus kita klik desain yang ini dan desain yang ini, maka hasilnya akan sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan constraint fix atau unfix. Nah, untuk fix dan unfix ini berfungsi untuk kalau misalnya fix, dia nggak akan bisa digerakkan untuk desainnya. Nah, misalnya nih, untuk desain yang rectangle yang kedua atau yang di kanan ini kan masih bisa dipindah-pindahin, masih bisa digerak-gerakin. Nah, misalnya kita memberikan constraint fix, maka dia akan berubah warna untuk bagian atasnya jadi warna hijau. Nah, warna hijau ini berarti dia mengatakan atau mengartikan bahwa desain ini telah fix, jadi nggak akan bisa digerakin. Nah, untuk kita membuat dia unfix, tinggal klik lagi, terus kita klik desain yang telah kita fixkan tadi. Nah, maka hasilnya akan berubah menjadi di sini. Jadi kita bisa menggerakkan desain tersebut. Nah, selanjutnya ada midpoint. Nah, misalnya nih, kita buat garis lagi, garis menyilang seperti ini. Kita mau membuat constraint midpoint dari garis yang ini dengan garis yang ini. Nah, bisa kita tinggal klik icon midpoint, lalu kita klik desain yang miring dan desain yang lurus. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia berada di titik-titik tengah atau midpoint dari kedua garis tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada concentric. Nah, untuk concentric ini dia menggabungkan dua atau lebih garis circle berdasarkan titik tengahnya. Nah, misalnya nih, dalam desain ini kan ada suatu circle. Nah, kita coba buat lagi circle yang ada di sini dengan ukuran yang berbeda, misalnya lebih kecil seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk menggabungkan antar circle ini dan juga circle ini menjadi dalam satu titik center atau titik pusat. Kita tinggal klik, maka dia akan bergabung seperti ini. Oke, jadi sekarang kita coba untuk menggunakan constraint collinear. Nah, fungsi dari constraint collinear ini itu berfungsi untuk membuat suatu garis menjadi berhimpit ataupun segaris. Nah, misalnya kita membuat garis tambahan seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan constraint pada garis yang ini dengan garis yang horizontal ini. Nah, kita tinggal klik garisnya, garis yang miring ini dan garis yang horizontal ini. Maka hasilnya akan begini, dia berhimpit ataupun segaris antara garis yang ini. Nah, itu untuk constraint collinear. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk constraint dari perpendikular. Nah, ini berfungsi untuk membuat suatu garis menjadi tegak lurus. Nah, misalnya nih, kita menambahkan garis miring lagi di atas garis yang habis kita berikan collinear. Nah, kita tinggal memberikan perpendikular pada garis ini dan juga garis ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Garis yang ini akan tegak lurus terhadap garis yang horizontal atau yang garis yang telah diberikan constraint collinear tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya constraint symmetry. Nah, ini untuk memberikan dua atau lebih dari objek untuk membuat mereka menjadi simetris pada akses yang sama.
Oke teman-teman, kita akan mencoba menggunakan tools selanjutnya, yaitu tools constraint symmetries. Nah, untuk tools ini kita akan mencoba menggunakan pada dua rectangle. Nah, untuk rectangle yang pertama seperti ini, dan juga untuk rectangle kedua bentuknya akan seperti ini misalnya. Nah, kita akan memberikan constraint symmetries ini. Nah, misalnya untuk objek yang akan kita berikan atau kita akan mengganti constraint-nya itu line yang paling atas ini yang pertama, terus line yang ini. Nah, terus kita memilih simetri lainnya atau garis yang simetrinya. Nah, misalnya garis simetrinya kita select yang ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari video pembelajaran modul 1 atau modul sketch. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.